Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Diah Moharti, NPM 19220007 dan teman saya yang bernama Lili Setianingsih. Nah, kami akan menjelaskan tentang terbentuknya kongsi dagang VOC. Nah, kongsi dagang VOC ini terbagi menjadi 4 bagian. Nah, bagian pertama yaitu alasan ke-Nusantara. Yang kedua, lahirnya VOC. Yang ketiga, kesejahteraan VOC. Dan yang keempat, runtuhnya VOC. Nah, langsung saja saya akan membahas alasan ke-Nusantara, yaitu datangnya orang melalui jalur laut diawali oleh Vasco da Gama pada tahun 1497 sampai 1498, berhasil berlayar di Eropa ke India melalui Tanjung Pengharapan di ujung selatan Afrika, sehingga mereka tidak perlu lagi bersaing dengan pedagang-pedagang Timur Tengah yang memperoleh akses ke Asia Timur. Selama ini yang ditempuh melalui jalur darat yang sangat berbahaya. Pada awalnya tujuan utama bangsa-bangsa Eropa ke Asia Timur dan Tenggara termasuk ke Nusantara adalah untuk perdagangan. Demikian juga dengan bangsa Belanda. Misi pedagang yang kemudian dilanjutkan dengan politik pemukiman kolonisasi dilakukan oleh Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, Sumatera, dan Maluku. Sedangkan di Suriname dan Curaçao, tujuan Belanda sejak awal adalah murni kolonisasi atau yang disebut dengan pemukiman. Dengan latar belakang perdagangan, inilah awal kolonisasi bangsa Indonesia atau yang disebut dengan Hindia Belanda berawal. Selanjutnya, lahirnya VOC. Nah, VOC atau yang biasa disebut dengan Verenigde Oost-Indische Company, yang tidak lain tidak bukan adalah kongsi dagang milik Belanda di Indonesia. Melihat sedikit tentang identitasnya, VOC ini ternyata didirikan di Amsterdam pada tanggal 20 Maret 1602 oleh Parlemen Belanda dan dipimpin oleh Dewan 17 serta menguasai pedagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Setianingsih akan melanjutkan materi kita mengenai keserakahan VOC. Nah, pemimpin VOC yang sangat berambisi untuk memonopoli perdagangan VOC yakni J.P. Kon. Ia sangat berambisi untuk memonopoli perdagangan VOC di Indonesia. Nah, ia juga yang mengganti nama menjadi kota Batavia. Jika diambil dari garis besarnya, VOC itu memiliki beberapa poin mengenai keserakahannya, yakni sebagai berikut akan kita paparkan. Yang pertama, membangun berbagai pusat perdagangan di daerah. Yang kedua, menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng untuk menguasai monopoli perdagangan. Yang ketiga, yakni melaksanakan sepenuhnya hak oktroy. Yang keempat, melaksanakan politik divide et impera. Dan yang terakhir yakni Portugis di Ambon itu menguasai sepenuhnya monopoli perdagangan rempah-rempah dan menjadi penjual tunggal, tidak ada yang lainnya. Materi kedua yakni mengenai runtuhnya VOC. Setelah beberapa tahun VOC menduduki Indonesia, tibalah saatnya VOC mengalami keruntuhan atau kebangkrutan. Mengapa? Beberapa sebab diantaranya yaitu daerah kekuasaan VOC yang semakin hari semakin bertambah, yang mengakibatkan pengawasan pada daerah tersebut itu kurang dan menimbulkan berbagai masalah sosial yang mengganggu pemerintahan di VOC. Kemudian yang kedua yaitu
Nah, Portugis itu tidak lagi berpikir aktif untuk memonopoli perdagangan dan memperkaya diri. Mungkin karena Portugis sudah mulai bosan kali ya. Yang ketiga yakni korupsi yang banyak terjadi di kalangan pejabat. Ternyata pejabat VOC itu banyak yang ketahuan korupsi. Jadi menyebabkan pemerintahan itu hancur dan mengalami keruntuhan. Penjelasan mengenai VOC dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.